Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersuka cita karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk bisa bersaksi, untuk bisa menceritakan karyanya, kebaikannya, perbuatan tangannya di dalam kehidupan kami. Itu adalah sebuah kasih karunia yang berlimpah-limpah yang kami alami, yang kami terima dari Tuhan. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih bahagia selain daripada kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kita sama-sama tahu bahwa semua kehidupan kita berasal dari Tuhan. Kepintaran, kesehatan, hikmat, dan semua yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, itu semuanya anugerah Tuhan. Itu semua kebaikan Tuhan. Dan sudah sepatutnya kita adalah orang-orang yang menjadi dekat dengan Tuhan. Itulah sempurnanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita mengenal Tuhan bukan hanya perkataan pendahulu, bukan hanya apa yang tertulis di dalam kitab, hanya melalui huruf-huruf, ya. Tapi kita bisa mengenal dan mengalami Tuhan dengan sempurna, dan Tuhan benar-benar menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bukan orang yang beriman kepada sesuatu yang salah, atau beriman kepada sesuatu yang tidak jelas. Tetapi iman yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah iman yang benar, karena mempercayai Tuhan yang benar, serta juga memiliki Tuhan yang benar, kebenaran yang sesungguhnya. Dan kami sangat bersuka cita, menjadi kewajiban kami, menjadi tanggung jawab kami, menjadi tugas kami untuk bisa berbicara kepada banyak orang, agar siapapun Anda bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya, minimal Anda dengar, supaya manusia bisa mengetahui bahwa hanya ada satu Tuhan, dan Tuhan yang benar itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak mau terima, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tetapi kami sebagai hamba Tuhan, kami tidak berhutang, kami tidak bersalah, kami tidak berdosa kepada Tuhan, karena kami sudah memberitahu kepada Anda. Silakan Anda memilih sendiri di dalam hidup ini. Itulah sebabnya kami terus menghadirkan para narasumber untuk bisa berbicara dan berbagi, ya. Dan pada malam hari ini kita kembali akan menghadirkan seorang narasumber, di mana narasumber memilih ikut Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat sebuah kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ditemukan oleh narasumber lewat temannya, ya, lewat hal-hal yang membuat narasumber ini tercerahkan, tersadarkan bahwa temannya itu beriman kepada Tuhan yang benar, mempercayai Tuhan yang benar. Sehingga beliau sekalipun keluarganya banyak yang haji, tetapi beliau memilih ikut Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, Tuhan yang mampu mengubahkan hati seseorang dan mencelikan mata hati manusia, agar manusia bisa melihat terang, bisa melihat jalan yang lurus itu, ya. Oke, teman-teman, saya tidak akan berpanjang kata, kita akan segera hadirkan narasumber
Bapak Sriyadi Setio. Selamat malam Pak Sriyadi. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar Pak Yusuf? Puji Tuhan, luar biasa Pak Yusuf. Haleluya, puji Tuhan berkarya ya. sampai hari ini, luar biasa. Amin. Ya. Terima kasih Pak Sriyadi sudah hadir di tengah-tengah kita, dan teman-teman ingin mendengarkan apa yang sesungguhnya Tuhan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam hidup Bapak. Bapak bisa ceritakan, bisa bagikan kepada kami semua. Mulai dari latar belakang dulu, Pak. Ya, latar belakang. Tentunya latar belakangnya adalah seorang Muslim atau beragama Islam. Dan bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan Yesus, Bapak bisa ceritakan kepada kami secara lengkap. Oke Pak Sriyadi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Pak. Iya, shalom saudara-saudara kami yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu yang luar biasa kalau malam hari ini saya bisa ada di satu channel yang luar biasa, ya, bahwa saya tidak pernah memikirkan, tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini. Terlebih apa yang kami jalani hidup kami, nggak pernah kebayang kalau kami akan menjadi seorang pengikut Yesus, ya. Latar belakang kami, saya dilahirkan tahun 51, jadi sebentar lagi mencapai usia yang ke-70, ya, dari keluarga Muslim. Karena kakek saya, kalau zaman sekarang dikatakan orang tamir masjid gitu ya, kakek saya itu seorang Muslim yang taat dan kuat. Tadi kakek dari ibu saya, yang kalau kakek dari ayah saya memang masih mengikut kejawen, ya. Tapi saya dididik, kakek selalu diajarin bahwa kalau orang punya agama, percaya Tuhan, harus sholat. Nah, ini yang saya ikuti. Dan sebelumnya akan saya kenalkan, saya lahir dari keluarga besar. Keluarga besar, saya bersaudara 11 orang. Ya. 11 orang, saya anak yang ketiga. Nah, makanya di dalam kehidupan saya, kalau saya mau ceritakan, bukan tentang kesombongan, ya, bukan tentang saya sombong tentang apa yang saya peroleh masa lalu, enggak. Ini hanya untuk menggambarkan betapa, ya, di dalam kehidupan orang mengalami sesuatu, tapi semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Ya. Saya akan sampaikan bahwa masa kecil saya juga seperti anak-anak yang lain, ya, bahkan sering tidur di masjid, ya. Walaupun orang tua saya tidak mengajarkan Islam secara detail, saya harus bisa baca Al-Quran, enggak, ya. Saya waktu kecil saya kalau belajar membaca turutan, ya, turutan itu kitab panduan dari guru ngaji saya, supaya saya bisa membaca huruf Arab dari alif ba ta sa sin kha kha dal zal ro ya sin sim shad dot, ya, itu yang saya pelajari waktu masa kecil saya, ya. Dan juga sholat 5 waktu saya jalani. Akhirnya saya menjadi anak yang dewasa sampai saya sekolah. Nah, inilah yang mau saya sampaikan selama perjalanan hidup saya dari sekolah, ya, dari mulai SD itu saya sering tidur di masjid itu biasa, karena teman-teman saya memang teman Muslim, memang saya juga keluarga Muslim, ya. Nah, setelah mengalami pendidikan dari SMP ke SLTA, ya, waktu itu saya belajar di salah satu sekolah Semea, ya, Semea. Ya. Nah, inilah awal kehidupan saya, maka saya katakan masa hidup saya dari kecil sampai remaja sampai mau menikah, ya, mau menikah waktu itu. Saya nggak pernah susah. Hidup saya cukup berlimpah. Karena apa? Karena ada satu perjalanan hidup yang mungkin jarang dialami. Waktu saya lulus dari Semea tahun 69, ya, saya langsung kuliah di Akademi Perbankan di Semarang. Ya, saya kuliah. Nah, inilah apa yang kami rencanakan. Saya punya cita-cita, walaupun hanya sekolah di akademi, yang penting bisa melanjutkan dari
SLTA, mengingat orang tua saya hanya seorang pegawai negeri dan ibu saya pedagang kecil-kecilan ya, pedagang pakaian kecil-kecilan, tapi ibu dan ayah saya membiayai waktu itu tahun 69 itu saya berkeluarga 9 orang, jadi adik saya 6, ya adik saya sudah 6, adik 6, kakak saya 2, jadi 9 orang ya. Nah, saya kuliah di Semarang baru berjalan belum sampai 1 semester. Pas hari Minggu saya pulang, ternyata ada seorang guru saya waktu di SMEA mendatangi ke rumah. Dia bilang, "Sri, kamu besok bisa nggak ke sekolahan?" Ya. "Ada apa, Pak?" "Pak Kepala Sekolah mau bicara sama kamu." "Oh ya Pak, siap." Akhirnya saya datang ke sekolahan. Nah, disitulah ketemu dengan pimpinan sekolah, yang sekolah saya yang lama, saya sudah kuliah ya. Nah, kepala sekolah tanya, "Sri, kamu mau bekerja enggak?" Ya, maksud Bapak, dia cerita, beberapa hari yang lalu seorang pimpinan bank pemerintah, ada yang minta ke sini lewat seorang pejabat di kabupaten. Dia ingin salah satu lulusan dari sekolahan ini mau bekerja di bank. Dan waktu itu bank pemerintah hanya satu bank pemerintah di kota saya itu hanya satu. Terus saya bilang, "Terus gimana Pak?" "Ya kalau mau kamu besok datang aja ke bank itu. Saja satu pesan, jaga nama baik sekolahmu." Ya. Dan itu yang saya dengar waktu itu, bawa nilai sekolahmu, bawa nama baik sekolahmu di tempat pekerjaan kamu, siapa tahu nanti kamu menjadi alat untuk teman-temanmu juga bisa bekerja di bank itu gitu. Ya memang maaf ini bukan tentang kesombongan, tapi ini tentang fakta yang saya hadapi. Memang waktu saya sekolah, saya terlalu dapat ranking ya. Bahkan ranking 3 itu paling jelek waktu itu ya. Yang sering adalah 1 dan 2. Nah, sampai pada lulusan saya adalah ranking 1. Nah, kenapa pimpinan bank itu sampai datangi sekolah? Ternyata memang waktu membuka kesempatan bekerja, itu yang dites nggak ada yang lulus. Nah, akhirnya saya datang ke bank itu, akhirnya saya dites langsung hari itu juga. Hari Selasa saya datang, masih ingat saya. Dari Senin saya menghadap kepala sekolah, Selasa saya datang ke bank, saya langsung dijak masuk kamar sama staf yang ngurusin ya. Saya disuruh ngerjakan soal itu, ada 4 soal ya. Saya kerjakan dengan baik dan ternyata memang hasil itu disampaikan ke pimpinan langsung, "Udah kamu besok mulai bekerja." Ini satu hal yang luar biasa, bahkan waktu saya bekerja pun orang tua saya belum saya beritahu ya. Sampai dia tanya, "Kok nggak balik ke Semarang?" "Enggak, Pak." Ya, akhirnya baru setelah resmi saya pakai seragam pakai putih gitu, saya baru ngomong ke bapak saya, "Pak, saya udah kerja di kantor bank." Nah, ya saya sebutkan sekalian, kebetulan kantor bank itu dengan rumah saya sekitar 500 meter ya, bank pemerintah, Bank BRI. Nah, inilah yang awal dari kehidupan saya juga nggak nyangka bahwa secepat itu saya nerima pekerjaan dengan pertimbangan untuk meringankan beban orang tua juga. Karena dengan pegawai negeri gaji berapa, sementara anak cukup banyak ya, sementara saya bisa kesempatan bekerja kan saya bisa meringankan beban orang tua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bekerja ternyata memang Tuhan memberikan saya sesuatu yang luar biasa, kemampuan yang lebih di kantor itu ya. Sampai saya bekerja baru 2-3 tahun ya. Jadi usia saya baru 22 tahun ya. Pimpinan saya di bank itu sungguh ya saya merasa dia dekat dengan saya karena apa yang dia minta saya selalu bisa kerjakan dengan baik.
Bahkan persoalan-persoalan yang berat di bank itu sering saya bisa memberikan usulan dan diterima, sampai satu saat saya dipanggil pimpinan saya, ditanya, ada nggak temanmu yang pinter? Ya ada Pak, dia waktu itu juga selalu masuk ranking. Akhirnya, oke, suruh kerja. Akhirnya saya datangi ke rumahnya, dia lagi kuliah di Jogja. Saya tanya, gimana? Kalau kamu mau kerja, besok buat lamaran bawa, nanti diterima. Akhirnya benar, diterima juga. Nah inilah saya mulai ya dipakai menjadi berkat teman-teman saya. Nah, sampai ada hal yang luar biasa. Ya. Waktu itu tahun 73, ya, saya sudah 3 tahun kerja, saya dipanggil pimpinan. Ini menggambarkan betapa saya bisa berbuat sesuatu yang baik di bank itu. Pimpinan mengundang saya masuk ruangan, ditanya, kamu punya adik nggak? Maksud Bapak, punya adik laki-laki? Punya Pak. Lulusan apa? Saya katakan, lulusan STM begitu. Tapi pinter enggak? Saya enggak tahu Pak. Tapi adik kandung? Iya. Ini ya, adikmu suruh kerja di BRI, saya juga akan memasukkan adik saya. Saya kaget. Seorang pimpinan mau memasukkan adiknya bekerja di kantornya sendiri, sampai meminta orang karyawannya juga suruh masukkan keluarganya. Nah ini akhirnya terjadilah seperti itu. Jadi adik saya masuk, adiknya pimpinan itu juga masuk di bank itu. Nah ini satu yang luar biasa. Bahkan karier saya, kalau boleh dikatakan semakin luar biasa, sampai saya ditunjuk pimpinan akan buat kantor-kantor cabang di seluruh kecamatan, ya, dibentuk satu kantor unit baru. Saya harus nyeleksi karyawan, saya harus memilih karyawan, saya harus ngetes karyawan. Bahkan di situ banyak sekali adik-adik kelas saya yang saya tolong untuk bisa masuk kerja di BRI. Inilah awal saya karier saya di BRI. Nah, ternyata perjalanan hidup saya mulai agak ada perubahan tentang situasi keluarga. Itu di tahun 75. Karena saya kenal dengan seorang gadis, ya, yang waktu itu saya betul-betul jatuh hati, kebetulan dia seorang Nasrani. Nah inilah pertentangan yang sangat berat, ya, antara saya seorang Islam yang masih tekun menjalankan sholat, sementara kok saya jatuh hati dengan seorang Nasrani, ya. Akhirnya dengan pertimbangan, ya udahlah nggak apa-apa, nanti jalani aja ibadah masing-masing, gitu ya. Tapi perjalanannya nggak segampang itu. Untuk saya bisa menikah dengan gadis itu nggak gampang, karena kebetulan gadis itu satu wilayah dengan saya di salah satu kelurahan, dan kepala kalurahannya adalah ayah saya. Ayah saya jadi kepala kalurahan, jadi lurah. Saya nggak mungkin bisa, pasti orang tua menolak, karena orang tua sudah nggak setuju saya berhubungan dengan gadis itu. Tapi yang namanya cinta, ya, nggak bisa dihalangi. Akhirnya dengan upaya apapun, saya harus bisa menikah dengan wanita, dengan gadis ini. Akhirnya saya melalui cara-cara yang sebenarnya tidak terpuji, ya, karena bapak saya lurah, saya bawa ngambil surat keterangan, saya tulisin sendiri, saya menuju ke luar kota, bahwa saya bertempat di luar kota itu, yang masih family. Akhirnya saya dinikahkan di situ. Ngundang, waktu itu ngundang penghulu. Ya, ya intinya saya nikah di depan penghulu, dan orang tua nggak tahu. Baru setelah beberapa bulan dari pihak mertua rasanya nggak enak, kok saya terus ke situ, padahal bukan apa-apa. Kebetulan waktu nikah dulu saksinya adalah Pak RT dari mertua saya, yang rumahnya di samping. Jadi kalau saya main ke situ sampai malam pun nggak apa-apa, karena memang itu istri saya. Cuma orang lain nggak ada yang tahu. Akhirnya suatu saat dibuat satu resepsi pernikahan, dan di situ
keluarga saya tidak mau terima, sehingga waktu resepsi tidak ada satupun yang datang cuma adik saya yang saya masukkan kerja di BRI itu, ya. Nah, inilah perjalanan hidup. Nah, selama menjalani ini, saya masih lakukan sholat walaupun sering nggak penuh karena memang tugas saya berat di kantor, ya, karena biasanya jam zuhur dan asar itu kan jam-jam masih kerja dan saya tugasnya di luar kota, keliling di seluruh wilayah kabupaten, sehingga tapi saya tetap jalanin ibadah saya sebagai seorang Islam dengan sholat, ya. Dan istri saya tetap setelah nikah dengan saya tetap melakukan aktivitas dengan kembali ke gereja tiap minggu. Karena memang kita merencanakan, ya udahlah, yang penting kita melakukan ibadah masing-masing dengan baik, gitu ya. Nah, perjalanan waktu selama saya mempunyai istri ini, di lingkungan saya, di keluarga saya kalau ketemu nenek saya, kakek saya selalu berdoa, nah, intinya seperti saya harus dipisahkan dengan orang kafir. Memang saya nggak pinter bahasa Arab dan nggak tahu bahasa Arab. Setahu saya cuma ayat-ayat waktu sholat saja. Jadi bahasa Arab apa seperti saya nggak tahu. Yang penting setiap berdoa dia nyatakan orang tua saya kafir, kafirun gitu. Apa dipikir, oh berarti istri saya itu dianggap kafir. Karena memang dari awal sudah nggak setuju. Tetapi di sini ternyata sangat beda sekali dengan tujuan mereka. Karena keseharian saya melihat istri saya itu istri yang sangat lembut, ya. Saya waktu itu tahun 76 mulai punya anak 1, tahun 80 punya anak 1, jadi 2, 1 lagi, dan 83 punya anak 3, jadi anak saya 3. Nah, dari ketiga anak ini tidak pernah saya lihat istri saya bentak sama anak, nggak pernah marah sama anak, nggak pernah, apalagi dengan saya, pokoknya nggak pernah ada kata-kata yang keras atau apapun, nggak pernah. Saya pikir, oh, sementara di keluarga saya, sedikit-sedikit kafir, kamu orang kafir itu. Saya mikir, loh, kok orang kafir kok malah baik begini, gitu. Dan saya selalu lihat dia, siap mau makan berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, dan orangnya lembut. Saya pikir, wah, ini kekristenan ini kok baik ya, gitu. Saya pikir seperti itu. Jadi akhirnya tahun 83 pernah satu saat anak saya yang laki-laki yang besar itu tahun 83 itu baru kelas 5, kalau enggak kelas 6 itu. Mungkin kelas 5 ya. Dia kelahiran 76. Mungkin kelas 3, kalau kelas 2, saya ingat, masih kecil banget. Dia tanya, Bapak itu Kristen apa Islam toh? Ya. Kenapa? Kalau Islam kok nggak pernah ke masjid. Ya, memang saya jarang masjid, tapi sholat di rumah. Tapi kalau Kristen kok nggak pernah ke gereja? Nah, pertanyaan itu menggelitik saya. Walaupun sebenarnya dalam waktu akhir-akhir tahun itu, saya selalu memikirkan kebaikan. Oh, Kristen seperti itu ya. Walaupun saya nggak tahu seperti apa sih Kristen, pengajaran seperti apa, cuma saya yang lihat kebaikannya saja. Akhirnya waktu anak saya tanya, yang laki-laki yang besar, ya udah, besok minggu Bapak tak ke gereja. Nah, itu ceritanya. Akhirnya saya ke gereja. Ya, ke gereja setelah berapa bulan saya dibaptis. Nah, ini saudara, jadi kekristenan waktu itu kekristenan yang biasa. Karena apa? Karena dalam kenyamanan hidup yang mapan itu hal seperti itu sebenarnya nggak perlu membutuhkan Tuhan. Ini fakta, ya. Merasa hidupnya enak, merasa saya sudah benar, ya. Tapi itulah cara Tuhan, ya, membuat sesuatu itu dengan caranya yang di luar perhitungan kita. Karena saya dari awal tidak pernah ingin jadi Kristen. Tapi kenapa saya terdorong seperti itu? Dan ternyata baru tahu saya setelah jadi Kristen beneran, karena kalau saya jadi Kristen itu bukan saya yang memilih Tuhan. Tapi ada satu ayat yang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oh, jadi seperti itu. Ya, akhirnya saya jadi Kristen.
perjalanan karir saya terus tetap meningkat, bahkan secara materi, secara berkelimpahan. Bahkan pada tahun 78 ya, 78 ya, sebelum saya baru punya anak satu ya, karir saya banyak hal-hal yang luar biasa. Bahkan saya menerima jabatan bukan hanya sekedar pengawas unit, pengawas karyawan, dan penyeleksi karyawan. Saya juga diangkat menjadi bagian kredit, ya, bagian kredit yang waktu itu namanya masih Mantri BRI. Ya, itu enak. Kehidupan itu karena kebetulan di kota saya bank pemerintah hanya satu, sehingga orang fokus kalau ingin cari modal ya ke bank yang saya bekerja di situ. Nah, biasanya mereka kalau butuh dana itu kan maunya cepat-cepat, karena memang kebutuhan mereka yang dikejar kebutuhan. Nah, itulah sering yang mendatangkan apa ya, berkat. Notabene bukan berkat dari Tuhan, tapi apa yang saya terima. Sehingga kalau saya bangun pagi, sudah banyak orang yang nunggu saya, ketemu saya, pokoknya minta, saya kemarin daftar, saya minta dipercepat. Dan apa yang saudara lihat, setiap mereka datang pulang, pasti dia ninggalin amplop. Nah, saudara. Akhirnya melalui seperti itu, Tuhan, saya merasa, loh kok enak begini, ya. Tapi memang karena jabatan yang saya peroleh, sampai saya di tahun 78, saya bisa membangun rumah, ya, membangun rumah dengan tanah yang diberikan oleh orang tua. Sebenarnya bukan bukan tanah yang diberikan, karena waktu tahun 74, 75, ya, 74 menjelang 75 itu, karena banyak sekali orang yang mengucap syukur, yang setelah dimasukkan BRI, saya enggak, dan jujur saya enggak pernah memasukkan orang kerja, saya minta uang enggak. Tetapi mereka mengucap syukur secara sadar, secara ikhlas, sehingga berkat yang saya terima cukup luar biasa, sehingga saya bersama orang tua saya bisa patungan membeli rumah yang cukup besar. Tanahnya 800 meter, rumahnya besar. Tetapi itu tidak bisa menjadi hak saya. Karena apa? Karena kejadian itu tadi. Tahun 75 saya nikah dengan orang Kristen, sehingga semua hak yang ada di dalam keluarga saya tidak mempunyai satupun. Tetapi kebaikan ayah saya, dia mengatakan, udahlah, rumah itu tidak saya kasih kamu saya kasih tanah saja. Nah, melalui tanah itu saya bangun, ya. Bahkan saya bisa mengembangkan tanah itu, membeli di belakangnya. Tanah saya cukup besar, ya. Tahun 78 saya bangun, akhirnya 80 itu selesai. Tanahnya seluas 1.200 meter, bangunannya seluas 600 meter, dan ada kamar kosnya 9. Sudah mapan sekali. Hidup yang mapan itu memang biasanya sering orang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, bahkan waktu itu tahun 78 di usia yang 27 tahun saya sudah bisa beli mobil, dan satu saja, jarang anak muda bisa beli mobil. Kalau toh ada anak muda pakai mobil juga karena diberikan orang tua. Kalau saya berikan sendiri karena memang orang tua udah nggak mikir, karena udah lepaskan saya sejak saya nikah itu. Nah, perjalanan hidup saya ternyata memang ada satu hal yang harus saya hadapi, karena kepercayaan pimpinan sudah begitu penuh, sehingga saya, ya, di dalam memberi kredit sering ada hal-hal yang apa ya, keluar dari jalur. Keluar dari jalur artinya apa? Yang harusnya saya mengikuti prosedur, saya nggak mengikuti prosedur. Contoh, seseorang yang saya kenal, ya, dia baik dengan saya, orang asli Surabaya, dia dekat dengan saya, senang tenis mengikuti saya. Akhirnya dia ngomong ke saya, Mas Ri, saya punya usaha laboratorium klinik di Salatiga. Bisa nggak saya dikasih kredit, saya mau buka di Boyolali? Bisa saja kalau memang usaha itu baik dan mendatangkan keuntungan gitu. Akhirnya benar, saya proses kredit itu.
Dan sertifikatnya bukan sertifikat di daerah saya, bukan di Boyolali, tetapi di Surabaya. Nah, disinilah saya mulai melakukan kesalahan. Karena kedekatan dengan orang itu, harusnya kalau pejabat bank itu menerima permohonan kredit dengan sertifikat di luar kota, harusnya sertifikat itu dikirim ke bank di mana sertifikat itu ada. Harusnya saya kirim sertifikat ke kantor bank yang sama, BRI yang di Surabaya. Nanti Surabaya yang akan menaksir laporan ke saya, baru saya nanti memberi kredit. Itu enggak. Saya datang sendiri ke Surabaya, saya lihat sendiri ke Surabaya. Saya taksir sendiri. Itu pertama, kesalahan. Ya. Tapi karena pikir ini teman baik, ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting nanti usahanya maju. Kesalahan kedua, waktu dia membeli alat-alat laboratorium termasuk alat USG, ronsen dan sebagainya, ya, waktu itu 100 juta itu kredit yang cukup besar. Mungkin sekarang bisa 10 M kali ya. Nah itu seharusnya barang sudah sampai dan saya cek lihat ada barangnya, baru kwitansi saya tanda tangani. Tapi waktu itu saya enggak. Kwitansi dihadapkan saya tanda tangani, padahal barang belum datang. Artinya bank mengeluarkan duit. Ternyata duit itu enggak dipakai untuk beli alat. Nah ini dampak. Sehingga dia tidak membuka usaha ini. Ini secara ketentuan saya sudah salah besar. Apalagi kreditnya tidak lancar, itu bermasalah. Nah, selain itu juga banyak kredit-kredit yang tidak lancar gitu, karena memang saya yang beri, dan untuk kredit dinyatakan lancar sampai saya menolong mereka. Saya yang menolong mereka. Membayari dulu, nalangin kalau orang Jawa bilang, nalangin. Sampai banyak, sampai uang saya udah habis, sampai saya untuk nalangin mereka, saya pinjam ke rentenir. Aneh kan saudara? Sebagai bank yang ngasih kredit sampai pinjam uang keluar dengan bunga yang tinggi, supaya apa? Supaya saya bisa membayarin utang-utangnya nasabah saya yang nunggak itu, supaya apa? Karena ada ketentuan, kalau nasabah saya yang nunggak lebih dari 3% jumlah outstanding kredit yang saya kelola, ya, saya sudah nggak boleh mengeluarkan pinjaman lagi. Saya nggak boleh lagi memeriksa pinjaman. Kalau saya nggak menyelesaikan pinjaman, berarti apa? Berarti ya ini tadi kembali kepada uang. Kalau saya nggak boleh memeriksa pinjaman, ya berarti nggak ada amplop yang datang ke rumah. Nah ini saudara. Makanya saya bela-belain. Nah akhirnya meledaklah mulai tahun 90. Kasus kreditnya makin banyak yang nggak beres. Uang saya sudah banyak ke situ. Bahkan saya punya pinjaman ke rentenir juga cukup banyak. Nah, saya baru ingat Tuhan. Ya, saya mulai sadar bagaimana Tuhan menolong sampai saya itu selalu dalam kegiatan rohani saya mulai berubah. Saya berusaha untuk mencari Tuhan sampai saya ketemu seorang evangelis penginjil dari Alor daerah NTT. Ketemu saya. Nah, dialah yang membimbing saya untuk mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dia yang bimbing saya. Tiap jam 3 pagi kita doa bareng-bareng. Bahkan dia itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Hal-hal yang belum terjadi dia bisa. Waktu berdoa bisa memberitahu saya. Sampai ada hal yang luar biasa. Dia katakan begini, Bapak, nanti Bapak akan perjalanan hidup Bapak akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Bapak keluar dari rumah besar yang pintunya satu. Saudara, rumah besar pintunya satu itu saya bayangkan susah waktu itu. Susah. Maksudnya apa rumah besar pintu satu? Dan dia katakan begini, rumah besar pintu satu itu Bapak nanti berjalan di jalan yang lebar, luas, terang sekali seperti jalan tol. Nah, saya belum ketemu. Rumah besar pintunya satu itu apa?
Saya pikir setelah saya gali apa ya? Waduh, saya belum ketemu jawaban itu apa. Tetapi persoalan yang saya hadapi makin berat. Tunggakan semakin banyak dan ternyata sampailah dari kantor pemeriksa di Semarang melihat kesalahan saya waktu saya memberikan kredit melanggar prosedur. Mereka menganggap saya ikut bersama orang itu untuk merugikan bank. Akhirnya oleh atasan saya dilaporkan polisi. Ya. Dianggap saya bersekongkol dengan peminjam yang nggak mau bayar. Dan saya masuk ditahan di polisi. Ya. Tapi itu pun luar biasa di dalam kantor polisi. Saya ngalami pencuri-pencuri itu kalau pagi dibentak-bentak, ditendang-tendang, suruh mandi. Saya enggak. Saya ditanya, Pak Sri mandi sekarang atau nanti? Nah ini satu hal apa? Karena saya mulai dekat dengan Tuhan. Jadi banyak bergaul erat dengan Tuhan, banyak mencari wajah Tuhan, banyak memuji Tuhan dan mengalami satu lawatan yang luar biasa. Bahkan kalau saya sudah duduk memuji Tuhan, air mata saya nggak bisa saya bendung. Sepertinya Tuhan ada dalam diri saya. Saya cuma minta Tuhan, tolonglah saya. Berikan saya kekuatan. Dan ternyata benar. Setelah saya di kantor polisi, di dalam tahanan, berkumpul dengan pencuri-pencuri, saya tetap nyaman. Ya udahlah, akhirnya setelah saya diperiksa, saya katakan ya udahlah, saya akan selesaikan semua urusan saya yang kaitan dengan bank. Karena saya pikir begini, daripada nanti saya dihukum, terus anak-anak saya punya kesan, wah punya bapak bekas napi. Ya, kalau dihukum kan nanti keluar juga bekas napi. Saya pikir lebih baik saya miskin, kalau memang itu diizinkan Tuhan, ya, karena saya mulai merasa dekat dengan Tuhan melalui evangelis yang dari Alor yang selalu menguatkan saya. Akhirnya saya putuskan rumah saya jual. Dan waktu itu ya nggak banyak ya, 75 juta itu pun orang di kota saya nggak ada yang berani beli karena harga segitu cukup tinggi. Dan kebetulan yang beli orang Jakarta, yang saya tidak tahu ternyata itu dulu teman sekolah saya di SMP. Nah, akhirnya jadilah rumah terjual dan saya bisa menempati di situ 2 bulan. Ya. Nah, ini terjadi tahun 94. Jadi 93 saya dikeluar. Dan setiap kejadian itu saya selalu diberitahu. Waktu itu seperti hambanya dari Alor itu, waktu berdoa, Pak, Bapak nanti hari Kamis nanti ada berita. Bapak nggak usah kaget ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ternyata apa, saudara? Ternyata hari Kamis itu saya terima surat, saya dipecat dari BRI. Ini. Tapi saya nerima karena Tuhan sudah tahu, saya sudah dikasih tahu. Dan itu dari Tuhan. Dari mana seorang hamba Tuhan tahu bahwa pimpinan saya menandatangani surat pecatan? Berarti itu dia dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi Bapak tetap aja, nanti Tuhan akan tuntun Bapak. Nah, akhirnya setelah dipecat, itu tadi, saya ditangkap polisi, dan saya waktu itu saya putuskan, oke, saya tutup, saya akan jual rumah. Ya. Baru terbuka ya, bahwa saya nanti akan berjalan di jalan yang sangat terang seperti jalan tol, tapi Bapak keluar dari rumah besar yang pintunya satu. Ternyata rumah besar pintu satu, saya mau tanya, mungkin saudara bisa beri satu ya, mungkin saudara bisa beri satu kesimpulan. Itulah rumah penjara, saudara. Penjara. Ya, berarti rumah besar pintu satu. Bu. Rumah besar pintu satu. Tas, Bu. Tas. Korin. Ya, Bang, tas. Nah, itulah makanya, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, pasti dimatiin. Itu terjadi memang itu seizin Tuhan, ya. Seizin Tuhan. Jadi diizinkan terjadi. Karena di situ
Tuhan sudah beritahu. Kalau dipikir dari mana tahu bahwa Bapak keluar dari rumah besar pintu 1? Ternyata benar terjadi. Saya ditahan. Walaupun tahanan itu belum tidak seperti penjara. Maaf, saya akan ngecas handphone sebentar. Ya. 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 Nah, waktu itu bukan penjara, tapi gambaran saya berarti itu ditahan. Nah, dari situlah penggenapan juga bahwa saya nanti akan mengalami kesuksesan setelah saya keluar dari tempat itu, dan benar. Nah, di dalam perjalanan saya selalu dekat Tuhan, dan sepertinya yang saya rindukan itu Tuhan berikan jawaban. Ya. Akhirnya suatu saat hamba Tuhan itu bicara, Bapak, Tuhan perintahkan Bapak harus ke Jakarta. Saudara, saya bingung. Saya di Jakarta belum pernah ke Jakarta. Kemana? Akhirnya saya, ini dari Tuhan. Akhirnya saya ke Jakarta. Nyari pekerjaan ke Jakarta. Jadilah saya pekerjaan di salah satu usaha, kebetulan milik teman saya juga. Adik kelas saya waktu itu di distributor air minum. Dan itu pun ada beberapa pilihan. Saya berangkat sendiri, atau saya dengan istri, nanti anak-anak saya titipkan saudara-saudara dari istri saya, atau semua. Sampai saya buat seperti angket, Bapak, saudara-saudara. Ada 3 pilihan, Bapak sendiri ke Jakarta, atau Bapak Ibu ke Jakarta, anak-anak tetap di Boyolali, atau semua berangkat Jakarta. Anak-anak bilang semua berangkat ke Jakarta. Ya. Tapi itu tahun 94. Tapi anak saya yang besar baru kelas 1 SMA, sementara masih tinggal di Boyolali, numpang di rumah saudara, karena kebetulan sekolahnya di kota Solo. Nah, perjalanan hidup saya sampai saya bekerja di salah satu perusahaan distributor air mineral. Nah, saudara, setelah saya mengalami seperti ini dan selalu dibimbing oleh hamba Tuhan yang dari Alor ini, saya semakin ngerti bahwa ada satu hal yang Tuhan selalu tanamkan dalam pikiran saya. Kamu jangan sekali-sekali membalas kejahatan orang yang ditimpakan kepadamu. Atau jangan membalas orang yang mencelakakan kamu. Ya. Nah, itulah yang saya merasakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, itulah bahwa saya memang salah. Saya wajib. Saya memang sudah seharusnya kalau saya mengalami seperti ini. Saya dipecat dari BRI juga nggak apa-apa, karena memang saya salah. Walaupun mereka yang teman-teman mencari kesalahan saya, melaporkan ke saya tetap ikhlas saja, nggak apa-apa. Memang ini harus saya alami, dan saya selalu, Tuhan, kalau memang ini harus saya jalani, saya akan jalani. Ya, ini kedekat dengan Tuhan itu seperti itu, merasakan. Bahkan kalau dikatakan ada satu ayat yang saya dengar setelah ikut Tuhan secara mendekat sekali itu, kepadamu yang lebih lesu, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Nah, saudara, ini yang selalu luar biasa kalau ditanya, apa sih hebatnya ikut Tuhan Yesus? Soal kekayaan belum tentu menjamin. Tetapi yang satu hal yang tidak bisa diberikan oleh yang lain, bahwa di dalam mengikut Yesus, Yesus sanggup mengangkat beban hidup saya. Salah satu yang saya renungkan waktu itu, salah satu firman yang ada di Perjanjian Lama dari Yeskiel 36 ayat 26. Aku akan berikan kepadamu hati yang baru, dan roh yang baru kutaruh dalam batinmu. Dan kamu akan memiliki hati yang taat. Saudara, dari orang yang hidup berkelimpahan, ya, tahu-tahu harta, rumah yang besar sekali, habis. Waktu itu tahun 90, mobil saya 3 habis juga. Ya. Menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Itu kebanyakan ya mungkin sudah stres. Karena apa? Apa yang harus kami lakukan ke depan? Apa yang harus kami jalani ke depan?
Sementara kondisi seperti ini. Tetapi Tuhan tuh sudah memberikan kami hati yang baru. Hati yang tetap bisa bersyukur, bahkan besok akan makan apapun, nggak pernah khawatir. Makanya kalau sering sekarang saya melihat ceramah-ceramah dalam kedokteran itu, yang menggigit penyakit itu bukan karena makanan sebenarnya, tapi karena hati. Ya saya bersyukur. Sejak saya mengalami pergumulan seberat itu, hati saya tetap damai, saya tetap sukacita, bahkan tidak ada kekhawatiran sama sekali. Ya. Bahkan kalau saya waktu itu tahun 94 ya, mengalami ujian iman yang luar biasa. Kenapa dikatakan ujian iman yang luar biasa? Karena tahun 94 itu saya mengalami satu kejadian yang anehnya kejadian tahun 94 itu baru teringat kembali, ya, terulang kembali itu baru Februari 2018 kemarin. Anehnya, padahal kejadiannya tahun 1994. Tapi baru diingatkan Tuhan tahun 2018. Nanti akan saya ceritakan. Kalau saya katakan tadi dari hidup yang berkelimpahan sampai hancur, coba bayangkan saudara, kelimpahan saya seperti apa sih? Biar untuk bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan yang saya alami waktu itu. Tahun 80, ya, di kota saya tuh yang main golf cuma bertiga. Saya, pimpinan saya, dan seorang pengusaha. Itu bermain golf sudah biasa. Bayangkan saudara, tahun 80 sudah main golf. Itu gambaran bahwa posisi saya luar biasa. Tahun 80-an kemana-mana, saya mendirikan organisasi orari yang waktu itu anak-anak muda bangga sekali jadi anggota orari. Kemana-mana bisa pakai handy talkie, saudara. Kalau sekarang HP, handy talkie sudah nggak kepake. Itu kan kebanggaan sekali waktu itu. Di sini bisa ngomong dengan yang di sana jauh, hanya dengan berdiri. Itu kan kebanggaan. Makanya anak-anak muda banyak yang ngepost di rumah saya. Memang dasar rumahnya besar. Nah, apa kejadian yang Tuhan ingatkan di tahun 2018 kemarin? Waktu saya doa pagi, jam 3 ya, menjelang akhir doa, ada satu suara. Ya. Tidak ingatkah kasih karuniaku, aku melihat imanmu. Ya. Tidak ingatkah kasih karuniaku, aku melihat imanmu. Saya dalam hati tanya, imanku yang mana ya Tuhan? Saya tanya, dalam hati. Terus saya sampai pejamkan mata, saya diingatkan kejadian tahun 94. Ya. Jadi 24 tahun yang lalu diingatkan. Waktu itu tahun 94 rumah sudah terjual, tapi saya masih bisa menempati 2 bulan. Oh, malah lebih itu masih diizinkan lagi. Saya dipanggil bapak saya. Bapak saya memang ya seorang lurah ya. Ya rumahnya cukup, tidak cuma satu, banyak. Ya. Saya dipanggil. Apa yang dipikir? Saya dipikir, waduh saya dipanggil mungkin mau ditolong bapak. Karena waktu itu saya pegawai BRI, tapi usaha saya itu banyak. Saya itu selalu buat inovasi tentang apa yang mendatangkan keuntungan. Seperti contoh saja, contoh kecil. Saya itu pertama kali di Boyolali pakai LPG itu nggak banyak. Saya kalau beli gas LPG ke Solo, ketemunya cuma sopir bupati, sopir Kajari, sopir Dandim, dan sopir kepala. Itu nggak ada yang lain yang pakai gas LPG. Akhirnya saya pakai gas LPG. Dan tidak hanya itu, akhirnya saya mendirikan agen gas LPG di Boyolali. Sampai orang yang mau beli kompor saya pinjamin. Nah ini kan menggambarkan saya itu ke depannya banyak sekali inovasi-inovasi. Bahkan orang Boyolali kalau mencari pinjam kaset video, ya dulu video kan nyewa, orang-orang nyewa. Saya menyewakan video dan kasetnya, makanya banyak orang hajatan datang, nanti ada, saya punya karyawan 2 waktu itu. Nah saudara,
Waktu saya dipanggil orang tua saya pikir saya mau dibantu apa, ternyata pertanyaannya sungguh sangat memojokkan saya waktu itu gini. Bapak saya tanya, nih, gara-gara kamu jadi Kristen, sekarang kamu dikeluarkan dari BRI, dan kamu sekarang sudah tidak punya rumah lagi dan mobil. Gitu. Nah, setelah gitu, Bapak saya ini, kamu mau pakai itu rumah sebelah timur jalan itu, rumahnya besar juga, saudara. Mau butuh modal berapa? Tak bantu. Tapi syaratnya satu, kamu harus kembali sholat. Saudara, di saat saya mengharapkan satu bantuan, tapi ada sesuatu yang harus saya ambil, sebenarnya gampang sekali. Apa sih susahnya sholat? Apa sih? Tinggal kembali 5 waktu, belajar lagi. Tapi waktu itu, saya sudah merasakan kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan, bahkan perjalanan hidup saya itu sebenarnya sudah dituntun Tuhan. Kamu nanti ngalami ini, kamu ngalami ini. Seperti tadi salah satu contoh, kamu akan nanti berjalan di tempat yang sangat terang, seperti jalan tol, tetapi keluar dari rumah besar yang pintu 1. Itu kan tadi sudah saya katakan. Akhirnya apa waktu itu? Jawaban saya, ini yang mungkin Tuhan berkenan. Saya jawab kepada bapak saya, Bapak terima kasih tawarannya. Bapak nanti melihat saja, Tuhan saya yang akan menolong saya. Itu saudara. Itulah. Padahal kalau saya mengikuti Tuhan Yesus, sangat berat sekali. Anak baru kelas 1 SMA. Yang kecil baru kelas 1 SMP. Yang nomor 2 kelas 1 SMP. Yang nomor 3 baru kelas 5 SD. Butuh biaya. Sementara nggak punya apa-apa. Tapi saya bisa menjawab, Tuhan saya yang menolong saya. Karena saya punya keyakinan. Saya ikut Tuhan itu kehendak Tuhan. Bukan kamu yang milih aku, tapi aku yang milih kamu. Jadi Tuhan yang milih saya. Itulah sebabnya saya waktu itu menjawab seperti itu. Dan ternyata waktu itu, seperti yang doa saya dengar pada bulan Februari tahun 2018, itu Tuhan mengingat terus, saudara, bahwa saya mempertahankan iman. Sehingga saya tetap ikut Tuhan, saya merantau ke Jakarta, dan perjalanan hidup ke Jakarta luar biasa. Ya. Banyak hal yang terjadi yang begitu menyakitkan hati saya, tetapi ternyata Tuhan selalu menolong. Banyak mujizat yang terjadi waktu saya tepatnya bukan di Jakarta sebenarnya, di Bekasi, ya, di Bekasi, di Pondok Gede. Banyak mujizat yang terjadi. Artinya mujizat yang berkaitan dengan jasmani, kebutuhan hidup, makan dan sebagainya, mujizat. Contoh saja, contoh. Suatu hari saya disuruh mertua saya jenguk besannya mertua saya yang ada di Pondok Bambu untuk nengok karena dia sakit. Kalau saya jenguk berarti saya naik bis. Nah, waktu itu Metro Mini ya, yang jurusan dari Taman Mini ke Pulau Gadung. Nanti kalau saya naik bis berdua, terus besok untuk bekal anak untuk sekolah apa gitu. Tapi saya yakin, yaudahlah nggak apa-apa lah. Nanti Tuhan kan tahu apa yang saya hadapi. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Ini benar-benar membuka mata saya. Tuhan bisa membuat mujizat secara luar biasa. Saya di tengah-tengah saya menyekat bis Metro Mini, nggak terasa kaki saya tuh seperti menginjak gumpalan yang nggak sengaja. Saya nggak tahu. Begitu begitu sendal saya geser, itu ada setumpuk uang. Coba bayangin, saudara. Sampai saya mengambilnya itu, karena saya tengok sana sini nggak ada orang, jauh. Ya, akhirnya saya pelan-pelan jongkok ke bawah gitu. Saya kok tidak ngambil bungkuk enggak, tapi pelan-pelan ke bawah, terus saya ambil uang 1. Ternyata itu bisa saya pakai makan dan uang saku anak selama 2 minggu. Ini salah satu contoh. Banyak sekali
Nah, yang berkaitan dengan kesehatan, mukjizat terjadi. Waktu 95, istri saya mengalami sakit yang parah, ya mungkin karena tekanan, ya belum merasakan kedamaian masih. Waktu itu kalau maaf ya, kalau buang air seni itu merah seperti darah dan badan panas. Ya. Akhirnya dengan terpaksa saya bawa ke rumah sakit, walaupun uang itu sebenarnya untuk cadangan untuk makan dan sebagainya. Dengan sangat pas-pasan saya ke rumah sakit, akhirnya diberi resep 3 obat oleh dokter. Dan saya hanya beli 1 obat yang paling murah, karena memang nggak punya duit. Tapi saya tiap jam 3 pagi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya terus sungkur di kaki Tuhan. Dan saya merasakan, kalau saya sudah berdoa, air mata saya mengalir, sepertinya Tuhan sedang peluk saya. Gitu. Dan ternyata setelah obat yang paling murah saya beli, saya kembali ke dokter lagi, ya, dengan uang yang pas-pasan. Dokternya tanya, loh, ibu berobat kemana? Ya nggak kemana-mana. Memang ada apa, dok? Ternyata ini ginjal yang tadinya luka ginjal. Karena dikatakan waktu periksa pertama itu ginjal istri saya terluka, infeksi, sehingga bahaya. Ternyata setelah saya periksa yang kedua, dia kata, ini sudah normal kembali, sudah sehat. Sampai sekarang sudah 26 tahun nggak pernah kambuh. Salah satu mukjizat kesehatan. Demikian juga saya sampai hari ini tidak pernah mengalami sakit yang parah. Kalau soal capek, biasa manusia capek. Nah, ini salah satu tanda-tanda yang luar biasa. Nah, di dalam kegiatan usaha saya di Jakarta, banyak sekali saya dibuat kecewa. Saya bekerja ikut orang, dikeluarkan. Karena apa? Karena saya disuruh mengurusi pemasaran, distribusi air minum. Ya. Saya juga nggak tahu ternyata bekerja di situ tuh cara Tuhan untuk saya belajar bisnis air. Ya. Saya dikeluarkan karena apa? Karena memang karyawannya banyak, dan untuk ngirim ke konsumen di pabrik-pabrik di Cikarang, saudara, itu kan banyak pabrik. Saya harus tegas ke karyawan, nggak boleh terlambat dan berikan servis kan harus gitu. Nah, mungkin karyawan nggak senang diperlakukan seperti itu, dia ngadunya ke pemilik. Karena memang dia familinya yang punya perusahaan. Akhirnya saya yang dikalahin. Nah, saya dikeluarkan. Nah, waktu saya dikeluarkan, coba bisa bayangkan, apa yang terjadi waktu itu? Nah, akhirnya apa? Saya ngomong sama istri, Bu, mulai besok akhir Juli kita nggak kerja lagi. Terus gimana? Ya udah, nanti cara Tuhan seperti apa. Dan apa yang terjadi, saudara? Paginya ada teman yang telepon, saya terima, kaget dia. Loh, kok di rumah, Pak? Iya. Apa nggak kerja? Apa libur? Nggak libur. Loh, kenapa? Saya udah nggak kerja gitu. Loh, terus gimana anak-anak? Ya nggak tahu nanti, saya bilang gitu. Ibu mau kerja nggak? Ternyata apa, saudara, tawarannya? Jadi pembantu. Ya udah, mau. Ya udah, nggak apa-apa, mau. Terus gitu. Terus ya, nggak ngomong ibu dulu, nggak, pasti mau. Karena saya tahu kelembutan istri saya itu tidak pernah mengeluh dengan apapun yang dihadapi. Ya. Akhirnya dia kerja. Itu pun saya ngomong sama anak-anak karena dia ikut membantu, ikut dokter, ya, dokter di Otista 3, 2. Ikut dokter. Jadi kalau pagi berangkat, malam pulang, pagi berangkat 2. Hanya digaji 10.000. Nah, melalui kejadian itu akhirnya saya terinspirasi. Kenapa ya saya nggak dagang air aja gitu loh. Akhirnya benar, saudara. Ini satu yang luar biasa. Yang Tuhan berikan saya hikmat yang tidak ada orang lain yang bisa. Apa, Ma? Saya diberi hikmat, pengertian, karunia yang luar biasa. Saya bisa nambal galon aqua. Coba bayangkan. Saya bisa nambal. Akhirnya padahal bos saya yang waktu itu saya kerja, saya dikeluarkan, galonnya banyak numpuk, ada 800-an galon yang numpuk karena retak-retak, nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya apa? Ya saya punya itu kemampuan tadi, akhirnya galon yang retak itu saya beli semua. Kalau beli galon normal 15.000, saya cuma beli 1.000. Akhirnya saya beranikan
ngomong sama temen, tolong deh, saya pinjam uangnya 1 juta, saya mau dagang air seperti ini. Dan itu botol itu saya tambalin tiap hari. Bisa selesai 50, 30 tiap hari saya tambalin. Akhirnya botol bisa dipakai lagi. Dan saya mulai nyewa mobil, itu tahun 96, 96, ya, 96, awal 96. Akhirnya saya bisa, bukan awal 96, pertengahan 96. Ya, akhirnya saya dagang, ya. Itu pun mengalami mukjizat yang luar biasa sebelum saya dagang, waktu istri saya jadi pembantu rumah tangga itu, ya. Hari bulan itu adalah masa kontrakan rumah saya habis. Sementara saya pulang ke kampung saya, ke Boyolali, saya malu, nggak pulang, itu rumah orang. Nah, dalam doa saya bersama evangelis tadi, yang selalu menopang saya, mendampingi saya ngomong, Pak Samuel, ini namanya Samuel Malaikari, ya. Pak Samuel, ini kan nanti bulan depan ini nanti kontrak saya habis. Saya kalau punya duit, saya nggak akan kontrak rumah ini. Rumahnya memang besar, saudara. Tapi saya mau DP aja uangnya untuk DP, walaupun rumah tipe 21, nanti lama-lama kan bisa punya sendiri. Ini niat saya. Karena kalau kontrak nanti juga tiap 2 tahun bayar lagi. Ya, nanti kita doa saja, jawabnya begitu. Akhirnya terus bawa doa. Dan 2 hari setelah doa, 2 malam itu, si hamba Tuhan ini nyampaikan ke saya, Pak Sri, ada apa Pak? Tuhan bicara, Bapak nggak ninggalin rumah ini. Maksudnya, Bapak tetap tinggal di rumah ini. Loh, rumah ini kan harus nyewa Pak, harus kontrak. Sementara kalau saya punya uang untuk kontrak, saya ingin DP rumah. Gimana bisa saya tinggal di sini? Kalau saya punya duit, saya ingin DP di perumahan yang baru, walaupun cuma tipe 21, tidak akan bayar kontrakan. Sementara kalau saya tidak punya duit, kan saya juga nggak bisa tinggal di sini. Kan saya harus pergi, nggak bayar. Lalu dia jawab, tapi Tuhan bicara Bapak tetap tinggal di sini. Terus gimana? Ya kita doa saja. Akhirnya 5 hari dari pergumulan itu, perbincangan saya dengan hamba Tuhan ini, dia suruh saya, Bapak disuruh temuin yang punya rumah ini. Padahal yang punya itu di Surabaya. Di Surabaya. Sampai kakaknya istri saya yang di Surabaya itu nggak tega ngantarkan saya masuk ke rumahnya yang punya rumah. Padahal orang itu juga kontrak di Surabaya. Coba, saya datang, saya cerita kalau istri saya sementara sekarang kerja bantu orang gini gitu. Apa yang terjadi saudara? Yang punya rumah ngomong gini, Pak Sri, itu bukan rumah saya, itu rumah Tuhan. Saya hanya dititipin. Kalau Pak Sri mau tetap pakai rumah itu, silahkan pakai. Walaupun nanti ada perjanjian tertulis bahwa itu tetap rumah saya. Dan nanti saya kasih rekening. Jadi kalau Pak Sri nggak punya duit, tempati saja. Nanti kalau punya duit baru kirim ke saya, tak kasih rekening. Saudara, nggak masuk akal kalau dipikir. Di Bekasi, Pondok Gede tepatnya, masih ada orang seperti itu. Padahal biasanya kontrak ya kalau nggak bayar pergi. Ini siapa kalau bukan cara Tuhan menolong saya? Karena memang saya percaya apapun yang saya lakukan Tuhan akan menolong. Tuhan akan berikan jalan keluar. Nah, ini yang terjadi. Itulah sebabnya waktu saya diberitahu seperti itu, sampai yang punya rumah itu, oke sekarang Bapak telepon saja ke Bu Sri. Enggak Pak, nanti enggak apa-apa tak telepon dari tempat kakak. Enggak, biar Ibu, biar hatinya nyaman, hatinya biar damai, biar adiknya bisa enggak cemas gitu. Benar, saya telepon dari rumahnya yang punya rumah ini ke rumah yang saya kontrak itu, istri saya yang terima, Bu, Ibu nggak usah khawatir tentang rumah,
kita boleh nempatin. Gitu. Saudara, ini salah satu cara Tuhan menolong saya. Dan akhirnya kita tempatin, ya, usaha saya mulai berkembang mungkin lama. Nah, saudara, ini yang mau saya sampaikan. Kenapa Tuhan begitu berkati saya secara luar biasa, secara jasmani. Kalau secara jasmani saya juga diberikan kesehatan, nggak sakit, nggak apa, sampai hari ini nggak ada penyakit yang nyerang saya. Ya. Tapi berkat jasmani waktu itu juga luar biasa. Saya waktu itu dagang air dan nyewa mobil, ya, mengambil di salah satu pedagang, dia punya merek, sambil di situ, harganya 1.750, saya jual 3,5, lumayan, ya. Setelah 6 bulan, tiap hari dapat untung 20-25 ribu. Istri saya akhirnya saya suruh berhenti untuk jadi pembantu. Karena apa? Saya bilang, Bu, Bapak untungnya sudah 20-an ribu, lebih, sering lebih. Ibu pamit aja, nggak usah bantu di situ. Akhirnya benar, istri saya pulang nggak kerja, kerjanya akhirnya dia apa? Buat resoles, saudara. Resoles tiap hari buat resoles yang dititipkan ke ada WNI depan rumah yang kelilingan pakai sepeda ontel itu, dagangannya antara lain ambil dari istri saya. Nah, kembali, nah di tengah-tengah perjalanan bisnis saya yang sudah lumayan, ternyata pemilik perusahaan air yang saya ngambil di situ itu nyuruh sopirnya ngirim ke langganan-langganan saya, ya, dengan harga yang diturunkan. Dia ngirimkan 3.000. Secara jasmani kecewa loh. Saya ambil dari situ, dia suruh sopirnya ngirim ke langganan saya dengan harga lebih murah. Tapi saya enggak. Sampai ada seorang rekan saya yang dari Kelapa Gading yang juga pedagang, ngomong ke saya, Pak Sri, itu langganan Pak Sri kok dikirimi? Ya, saya sebut aja panggilannya Pak Haji ya, dari Padang. Kok dikirimi Pak Haji? Jawab saya apa, saudara? Biarin aja lah. Kan masih banyak toko. Ya nanti cari langganan lain. Itu saja jawaban saya. Jadi saya nggak kecewa. Biarin aja lah. Toh Tuhan buka berkat itu bukan mesti harus seperti situ. Kalau toh nanti langganan saya habis, kan Tuhan akan berikan langganan yang lain. Tapi yang luar biasa, rekan saya yang namanya Pak Lukito yang dari Kelapa Gading itu ngomong, ayo Pak Sri, saya kenalkan ke teman saya. Sekarang buka pabrik di daerah Cilengsi, saudara. Kapasitasnya 10.000 galon per hari, cuma seminggu lagi baru mulai operasi. Saudara, itu cara Tuhan juga. Akhirnya saya datang ke pabrik itu, dikenalkan sama yang punya, terus yang punya ngomong, oke Pak Sri, saya kasih merek saya, Pak Sri ambil air dari sini, saya kasih harga 850. Bayangkan saudara, ngambil di tempat yang awal tadi 1.750, ngambil di situ 850. Dapat keringanan berapa? 900. Berarti untung saya naik lipat. Bahkan sampai pemilik pabrik ngomong, Pak Sri cari langganan supaya ambil di sini, yang pada ambil di sini, nanti Pak Sri saya kasih fee. Saya dapat fee per galon 200 rupiah. Akhirnya apa? Tiap bulan saya dapat jatah dari pabrik itu antara 2,5 sampai 3,5 juta. Bayangin saudara. Cara Tuhan menolong. Asal kita nggak kecewa. Asal kita nggak dendam. Dan yang lebih luar biasa lagi, bos saya yang mengeluarkan, yang punya usaha distributor air minum, yang merek lain tadi, yang saya dikeluarkan, saya nggak pernah kecewa, walaupun dampak dari dia saya dikeluarkan, istri saya jadi pembantu, saya nggak pernah kecewa. Saya sering mampir ke kantornya, setelah 2 tahun saya sering mampir, sampai setelah 2 tahun, dia ngomong, Pak Sri, ini usaha saya mau tutup. Loh, kenapa tutup? Aduh, untungnya udah mepet. Ya memang dia ada merek lain, belinya 2.750, jualnya 4,5. Jangan tutup Bu, sayang kan Ibu langganannya banyak. Itu yang nungguin pas nyonyahnya. Terus gimana Pak? Ambil aja air saya bilang gitu. Karena saya sudah diserahin dari pabrik. Air apa Pak? Saya kasihkan merek saya itu. Oh ini ya Pak ya. Berapa Pak per galon? Per galon 1.500 Bu.
Murah banget. Ya udah Ibu saya kasih surat, ambil ke sana. Akhirnya ambillah dia meneruskan usahanya, berjalan meneruskan usahanya. Dan saudara tahu, saat dia mengambil ke pabrik 1.500 per galon, saya dapat untung 650 per galon. Padahal dia tiap hari ambilnya apa? 1 truk 300 galon. Jadi saya per hari dapat untung dari situ 200.000 per hari. Saudara, karena tidak kecewa, tidak sakit hati, Tuhan buka jalan, buka berkat. Ya, inilah saksian hidup saya sampai anak tadi yang waktu saya jatuh secara ekonomi, ya, baru kelas 1 SMA, akhirnya bisa ke Jakarta semua bertiga. Bahkan yang anak pertama lulus di UI, Teknik Sipil UI. Yang kedua akuntansi UI juga. Yang paling kecil akuntansi dari UGM. Nah, cocok dengan waktu saya keluar dari tahanan polisi, saya ngomong sama anak saya. Nah, nama Bapak sudah hancur di kota ini. Tapi yang akan membangkitkan, memulihkan nama Bapak cuma kamu dan adik-adik. Sanggup nggak? Dia bilang sanggup. Ternyata benar. Ketika anak saya cukup, ya kalau 3 anak bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang terkenal semua kan ada kebanggaan. Dan ternyata betul anak saya diberkati Tuhan. Satu berkat yang luar biasa yang saya alami. Apa? Waktu saya jatuh, tidak ada satu perkara yang membuat hati saya sedih. Tidak ada satu hal yang buat saya sakit, tapi saya tetap sukacita. Itu yang luar biasa. Dan setiap saya berdoa, Tuhan selalu menjawab saya. Sampai hari ini, akhir-akhir pun mujizat terjadi banyak. Ya, bahkan saat saya, suatu saat orang pasti ngalami lah, ada kebutuhan, pas nggak ada duit, biasalah. Sampai terjadi, saya pernah melayani di satu tempat. Dan saya sekarang ini dalam ikut Tuhan, saya memang waktu itu sempat tidak ibadah. Tahun 93 sampai 94 sampai 96 tuh nggak ibadah. Kenapa? Ya maaf, saya nggak akan menghakimi gereja yang lain. Rasanya ke gereja kok nggak dapat sesuatu, saya cuma doa di rumah, ibadah di rumah dengan mengundang hamba-hamba Tuhan. Sampai suatu saat saya ada tamu ngajak saya ke gereja yang waktu itu ibadahnya di Jakarta Titer. Ya. Dan mulai di situ saya mulai tambah mengasihi Tuhan karena waktu saya datang pertama kali di gereja itu ada satu pujian yang pujiannya begini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah, pujian itu saya dengar langsung air mata saya menangis. Terus sampai ibadah, sampai yang khotbah saya masih ingat sampai hari ini. Bahkan firmannya sampai hari ini saya masih ingat. Bapak Pendeta Gilbert Lumoido. Merasa saya dituntun. Akhirnya saya bergabung. Saya aktif di gereja itu. Tiap minggu sampai sering 2 kali ibadah. Kerinduan saya untuk mencari Tuhan lebih. Nah, suatu saat saya ingin melayani, tapi di gereja itu memang untuk jadi pelayan tidak gampang. Akhirnya di dekat rumah saya yang jaraknya cuma 300 meter, di situ buka gereja. Yang waktu itu pengembalaannya seorang hamba Tuhan yang besar, saya bergabung di situ. Dan secara luar biasa, saya bergabung tahun 98, tahun 2001 saya sudah karena saya memang menunjukkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Maaf, saya melayani Tuhan bukan ingin saya dapat duit. Ya, saya melayani Tuhan karena saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Dari kehancuran seperti itu sampai Tuhan pulihkan hidup saya. Saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Sampai 98, saudara, orang pada jatuh, berkat saya lebih dari 10 juta per bulan. Bayangin, itu kalau bukan Tuhan siapa? Nah, akhirnya saya gabung di gereja, selama 3 tahun, saya langsung diperintah gembala, Bapak harus ikut ujian pendeta.
saya ikutin ujian pendeta. Walaupun pengetahuan saya dari cuma kursus-kursus yang diadakan di gereja itu, ya. Karena intinya saya bukan tentang saya hafal firman, enggak. Tapi yang terpenting dalam hidup saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam roh. Dan itu indikasinya. Sehingga kalau sudah mengalami seperti itu, rasanya nggak ada persoalan yang berat. Bahkan mujizat-mujizat pun terjadi dinyatakan. Ya, inilah makanya saya banyak pelayanan, banyak doakan orang, sehingga melalui mereka itu juga Tuhan mendatangkan berkat yang secara tidak sengaja. Dan sampai hari ini, saya tadinya tahun 2003 mengembalakan di Pondok Gede, tapi sengaja saya ingin ke Boyolali. Akhirnya saya pulang ke Boyolali tahun 2007. 2010 saya buka gereja di Boyolali. Ya, sampai hari ini saya gembalakan. Walaupun jemaatnya nggak banyak, tapi mujizat terjadi luar biasa. Saya bangun gereja yang tidak pernah pakai panitia, hanya mengandalkan lutut, saudara. Dengan uang 9 juta bisa selesai dengan dana 135 juta. Tanpa buat proposal. Tahu-tahu ada aja orang nelpon saya. Ngirim. Saudara, ini karya Tuhan. Ya. Mungkin masih banyak lagi yang mau saya ceritakan, tapi ya mengingat waktu, ini dulu, mungkin nanti saya juga bisa tambah-tambahkan kalau memang ada yang ingin mendengar hal-hal yang lain. Tapi yang jelas bahwa kekristenan itu bukan tentang kegerejanya, tapi kekristenan yang terpenting adalah bagaimana mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mengalami Tuhan artinya apa? Ada satu hubungan dengan Tuhan. Karena di situ ada satu jawaban yang luar biasa. Saya kira ini dulu Pak Yusuf, apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Dan Baik. sekarang saya bahkan ada sedikit yang belum sempat saya laporkan. Boleh ya Pak ya? Saya tambahin sedikit ya Pak ya. Boleh, silakan. Ya. Waktu tahun 2018 Pak, saya diingatkan Tuhan, tidak ingatkah kasih karuniaku, aku melihat imanmu. Ternyata itu dampaknya luar biasa Pak Yusuf. Itu kejadiannya 2018 bulan Februari. Terus di bulan Mei itu rekan saya, pendeta, mengadakan KKR, ya. Pembicaranya dari Amerika, Pastor David Dunggu. Nah, yang mengherankan, saya bersama istri duduk di barisan ketiga. Tahu-tahu pemimpin pujian tuh WL itu menunjuk saya. Bapak yang baju putih, bisa Bapak naik mimbar. Dia nggak kenal saya juga belum tahu. Begitu saya naik mimbar, apa Mas? Terserah Bapak. Bapak mau kesaksian boleh, mau menyampaikan pesan apa boleh. Akhirnya saya menyampaikan kesaksian tentang apa? Tentang karunia iman. Jadi saya milih rumah atau duit, langsung nyaman, atau saya langsung tetap ikut Tuhan Yesus walaupun penderitaan di depan banyak, tetapi saya percaya dalam penderitaan pun asal Tuhan ada, Tuhan berikan saya tetap damai dan sejahtera. Nah, itu. Terus tahun 2018 ya, saya ke Manila. Kebetulan anak saya tugas di yang nomor 2, Putri, tugas di KBRI Manila. Saya ke gereja. Bisa bayangkan Pak, gereja yang belum pernah ketemu, WL-nya juga belum pernah kenal saya. Tahu-tahu saya ditunjuk, Bapak bisa naik ke mimbar. Karena Tuhan katakan ada sesuatu yang bisa Bapak bagi untuk memberkati jemaat. Saya bingung lagi, apa lagi? Akhirnya saya kesaksian itu. Tentang karunia iman. Sampai pulang dari gereja ada 2 orang yang dari Indonesia. Itu memang orang-orang Indonesia yang ada di Manila. Jadi bahasanya bahasa Indonesia. Ada yang namanya Awarudin. Itu juga ngalami kisah sama seperti saya. Ninggalkan agama lama dan diusir orang tuanya. Akhirnya dia ngomong, Bapak, boleh enggak Bapak, saya manggil Bapak adalah Bapakku. Oh boleh saja. Gitu. Jadi saya punya anak angkat di Manila. Ya, nah inilah.
cara Tuhan. Bahkan sejak saya mengisi itu akhirnya 2 minggu berikutnya saya disuruh naik mimbar terus. Berarti oh Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Jadi karunia iman itu bisa menguatkan. Walaupun kita dalam penderitaan, tapi kalau bersama Tuhan Yesus, penderitaan itu Tuhan yang angkat. Dan Tuhan yang akan berikan jalan keluar dengan catatan tetap setia. Cari Tuhan. Jangan asal-asalan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena nanti di situ Tuhan akan melakukan perkara. Satu ayat yang luar biasa. Di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya, namaku disebut. Merendahkan diri. Mencari wajahku. Berdoa dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Aku akan mendengar doanya. Dan mengampuni susah mereka dan memulihkan negeri mereka. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi waktu Tuhan ingatkan kasih karunia, iman itu ternyata punya rancangan Tuhan untuk pakai menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa. Itu Pak Yusuf. Tuhan Yesus memberkati.